Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berserta rekan-rekan saya dari kelompok 5 tentang penelitian R&D atau Research and Development yang beranggotakan ada saya sendiri sebagai Ayu Budi Cahyani, ada Alia Julhairunisa, Nurul Fatona Najla, dan Ihsan Ramdhani. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pembahasan. Pembahasannya yaitu pertama ada definisi penelitian, kedua ada karakteristik penelitian, yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan, yang keempat ada model-model penelitian, yang kelima ada langkah-langkah penelitian, keenam ada kerangka laporan, dan yang ketujuh ada penerapan penelitian. Selanjutnya tentang pendahuluan R&D dalam bidang sosial dan pendidikan atau dikenal dengan sejarah R&D. Awal mula R&D diterapkan pada dunia industri dan biaya yang digunakan yaitu 4% untuk bidang tertentu seperti komputer farmasi. Melebihi 4% menurut Book and Hall 1989 dalam bidang sosial dan pendidikan. R&D masih sangat kecil karena kurang dari 1% dari biaya pendidikan secara keseluruhan. Pada awalnya, metode penelitian dan pengembangan riset and development mulai diterapkan pada dunia industri dan merupakan ujung tombak dari sesuatu industri dalam menghasilkan produk-produk baru yang dibutuhkan oleh pasar. Pada masa lalu, penelitian dalam bidang pendidikan tidak diarahkan pada pengembangan suatu produk, tetapi ditunjukkan untuk menemukan pengetahuan baru berkenaan dengan fenomena-fenomena yang bersifat fundamental serta praktik-praktik pendidikan. Penelitian tentang fenomena-fenomena fundamental pendidikan tersebut dilakukan melalui penelitian dasar atau basic research. Sedangkan penelitian tentang praktik pendidikan dilakukan melalui penelitian terapan atau applied research. Beberapa penelitian terapan secara sengaja diarahkan pada pengembangan produk, beberapa penelitian lain pengembangan suatu produk secara tidak sengaja. Karena dalam penelitiannya mengandung atau menuntun pengembangan produk. Penelitian dan pengembangan merupakan metode penghubung atau pemutus kesenjangan antara penelitian dasar dengan penelitian terapan. Sering dihadapi adanya kesenjangan antara hasil-hasil penelitian dasar yang bersifat teoritis dengan penelitian terapan secara praktis. Kesenjangan ini dapat dihilangkan atau disambungkan dengan penelitian dan pengembangan suatu produk yang dihasilkan tentu saja memiliki karakteristik tertentu. Nah, karakteristik tersebut merupakan perpaduan dari sejumlah konsep prinsip, asumsi, hipotesis, prosedur berkenaan dengan suatu hal yang telah ditemukan atau dihasilkan dari penelitian dasar. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Nurul Fatona Najla. Kemudian selanjutnya ada pengertian R&D. Apa itu R&D? R&D adalah sebuah metode penelitian dan pengembangan atau research and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifannya. Penelitian pengembangan di bidang pendidikan merupakan suatu jenis penelitian yang bertujuan menghasilkan produk-produk untuk pembelajaran yang diawali dengan analisis kebutuhan, pengembangan produk, evaluasi produk, revisi, dan penyebaran produk atau diseminasi. Penelitian-penelitian di bidang pendidikan umumnya diarahkan pada pengembangan suatu produk, tetapi ditujukan untuk menemukan pengetahuan baru berkenaan dengan fenomena-fenomena yang bersifat fundamental serta praktik-praktik pendidikan. Dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Research and Development atau R&D, ada beberapa metode yang digunakan, yaitu metode deskriptif, evaluatif, dan eksperimental. Selanjutnya, ada karakteristik. Di sini ada 4 karakteristik penelitian pengembangan R&D. Yang pertama, masalah yang akan dipecahkan adalah yang berkaitan dengan inovasi atau penerapan teknologi dalam pelatihan. Kemudian yang kedua,
pengembangan model, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran untuk membantu mencapai kompetensi peserta pelatihan. Kemudian yang ketiga, ada pengembangan produk harus melewati uji ahli dan uji lapangan. Kemudian yang keempat, hasil pengembangan, model, pendekatan, metode, media, dan teknik pembelajaran perlu didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan sesuai dengan kaidah penelitian yang originalitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia Zulfarinisa. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari R&D. Kekurangan yang pertama yaitu pada prinsipnya memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang harus ditempuh relatif kompleks. Lalu kekurangan yang kedua yaitu tidak bisa digeneralisasikan secara utuh karena penelitian R&D ditunjukkan untuk pemecahan masalah atau here and now dan dibuat berdasarkan sampel spesifik bukan populasi. Lalu kekurangan yang ketiga yaitu penelitian R&D memerlukan sumber dana dan sumber daya yang cukup besar. Selanjutnya ada kelebihan dari R&D. Kelebihan yang pertama yaitu mampu mengatasi kebutuhan nyata dan mendesak melalui pengembangan solusi atau suatu masalah sembari menghasilkan pengetahuan yang bisa digunakan di masa mendatang. Lalu kelebihan yang kedua yaitu mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi karena melalui serangkai uji coba di lapangan dan divalidasi ahli. Lalu kelebihan yang ketiga yaitu mendorong proses inovasi produk atau model yang tiada henti sehingga diharapkan akan selalu ditemukan model atau produk yang selalu aktual dengan ketentuan kekinian. Lalu kelebihan yang keempat yaitu merupakan penghubungan antara penelitian yang bersifat teoritis dan lapangan. Selanjutnya, ada model R&D menurut beberapa ahli. Yang pertama, versi Dick and Carey. Ada identifikasi tujuan. Bertujuan menentukan apa yang diinginkan agar dapat melakukannya ketika mereka telah menyelesaikan program instruksional. Lalu yang kedua, melakukan analisis instruksional. Bertujuan untuk menentukan langkah-langkah yang dilakukan orang ketika mereka melakukan tujuan tersebut, seperti mengenali keterampilan bawahan atau subordinat. Lalu yang ketiga, ada analisis pembelajaran dan lingkungan. Langkah ini melakukan analisis pembelajaran, analisis konteks di mana mereka akan belajar, dan analisis konteks di mana mereka akan menggunakannya. Lalu ada merumuskan tujuan performansi. Pernyataan-pernyataan tersebut berasal dari keterampilan yang diidentifikasi dalam analisis instruksional, akan mengidentifikasi keterampilan yang harus dipelajari, kondisi di mana keterampilan harus dilakukan, dan kriteria untuk kinerja yang sukses. Lalu yang kelima, pengembangan tes acuan patokan. Bertujuan mengembangkan butiran-butiran penelitian yang sejajar atau tes acuan patokan untuk mengukur kemampuan siswa seperti yang diperkirakan dari tujuan. Lalu pengembangan siasat instruksional. Selanjutnya, pembangunan atau memilih material instruksional. Lalu ada merancang dan melaksanakan penelitian performatif. Yang terakhir, revisi instruksional. Strategi instruksional ditujukan untuk kembali yang diakhiri semua pertimbangan ini dimasukkan ke dalam revisi instruksional untuk membuatnya menjadi alat instruksional lebih efektif. Lalu merancang dan melaksanakan evaluasi sumatif, hasil-hasil pada di atas itu dijadikan dasar untuk menulis perangkat yang dibutuhkan.
Hasil perangkat selanjutnya divalidasi dan diuji cobakan di kelas atau diimplementasikan di kelas dengan evaluasi sumatif. Lalu ada versi Borg-Engel menurut Borg-Engel tahun 1989 dari halaman 783 sampai 795. Yang pertama ada studi pendahuluan, yaitu meliputi analisis kebutuhan, studi pustaka, studi literatur, penelitian skala kecil, dan standar laporan yang dibutuhkan. Lalu ada merencanakan penelitian. Setelah melakukan pendahuluan, pengembangan dapat dilanjutkan langkah kedua, yaitu merancang penelitian. Perancangan penelitian R&D meliputi merumuskan tujuan penelitian, memperkirakan dana, tenaga, dan waktu, merumuskan kualifikasi penelitian dan bentuk-bentuk partisipasinya dalam penelitian. Yang ketiga ada pengembangan desain. Langkah-langkahnya yaitu menentukan desain produk yang akan dikembangkan. Yang kedua, menentukan saran dan prasarana penelitian yang dibutuhkan selama proses penelitian. Lalu menentukan tahapan-tahapan pelaksanaan uji desain di lapangan. Menentukan deskripsi tugas pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Selanjutnya ada preliminary valid test. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama melakukan uji lapangan awal terhadap desain melakukan uji lapangan awal. Yang kedua bersifat terbatas, baik substansi desain maupun pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga uji lapangan awal dilakukan secara berulang-ulang sehingga diperoleh desain layak. Lalu ada revisi hasil uji. Revisi hasil uji lapangan terbatas lapangan ini merupakan perbaikan model atau desain berdasarkan uji lapangan terbatas. Lalu selanjutnya ada main file test. Langkah merupakan uji produk secara lebih luas. Lalu ada revisi hasil uji lapangan lebih luas. Langkah ini merupakan perbaikan kedua setelah dilakukan uji lapangan yang lebih luas dari uji lapangan yang pertama. Selanjutnya ada uji kelayakan. Langkah ini meliputi sebaiknya dilakukan dengan skala besar. Lalu revisi final hasil uji kelayakan. Langkah ini akan melebihi menyempurnakan produk yang sedang dikembangkan. Yang terakhir ada diseminasi dan implementasi. Produk akhir laporan hasil dari R&D melalui forum-forum ilmiah ataupun melalui media massa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Isan. Oke, model R&D menurut beberapa ahli lanjutan dari yang sebelumnya. Yang ketiga itu ada versi Mulyatiningsih. Pertama itu ada pengembangan model. Pengembangan model ini disajikan dalam bentuk 3 dimensi. Pertama itu ada model naratif yang berwujud tulisan atau ucapan, lalu ada model grafik berwujud chart atau diagram, lalu ada model dalam dunia pendidikan yang bersifat konseptual. Lalu ada pengembangan tes, yaitu untuk menyusun bank soal diperlukan butir soal baku yang telah teruji baik secara teoritis atau kualitatif maupun empiris. Tuh, yang ketiga ada pengembangan database management system untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Lalu yang keempat itu ada pengembangan media audio visual. Di sini tuh ada beberapa tahap sebenarnya. Kegiatan ada 2 kegiatan, membutuhkan 2 kegiatan yaitu perancangan tampilan media dan perancangan isi media. Lalu selanjutnya ada pengembangan sistem pembelajaran. Komponen ini terdiri dari karakteristik peserta didik dan guru, sarana dan prasarana, serta perangkat pendukung pembelajaran. Selanjutnya ada menurut versi 4D atau 4D. Pertama itu ada tahap pendefinisian. Bertujuan menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pembelajaran diawali dengan analisis tujuan dari batasan materi yang dikembangkan perangkatnya. Lalu ada tahap perencanaan atau desain. Bertujuannya itu untuk menyiapkan prototip perangkat pembelajaran. Yang ketiga itu ada tahap pengembangan.
Pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan perangkat pembelajaran yang sudah direvisi berdasarkan masukan dari pakar. Lalu ada tahap penyebaran. Yaitu tahap penggunaan perangkat yang telah dikembangkan pada skala yang lebih luas. Misalnya itu seperti di kelas lain gitu. Lalu masuk ke versi ADI. Model ini menggunakan 5 tahap, teman-teman. 5 tahap pengembangan, yaitu pertama ada analisis atau analisa. Yang kedua itu ada desain atau perancangan. Ketiga itu ada development, pengembangan. Yang keempat itu ada implementation atau eksekusi. Yang kelima itu ada evaluation, yaitu evaluasi atau umpan balik. Bisa slide selanjutnya. Oke, masuk ke dalam langkah-langkah penelitian research and development atau R&D ya teman-teman ya. Pertama itu ada potensi dan masalah. Potensi ini merupakan segala sesuatu yang apabila didaya gunakan akan memiliki nilai tambah. Contohnya itu di pantai selatan Pulau Jawa, teman-teman. Terdapat potensi angin dan sinar matahari. Lalu masalah itu misalnya, namun demikian masalah tersebut itu dapat dijadikan sebuah potensi, teman-teman. Masalah seperti telah dikemukakan yaitu penyimbangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Lalu ke arah mengumpulkan informasi, teman-teman. Mengumpulkan informasi itu berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasinya. Lalu yang ketiga itu ada desain produk. Desain produk ini dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Adalah produk yang berkualitas, hemat energi, menarik, harga murah, bobot ringan, ergonomis, dan bermanfaat ganda. Contohnya itu seperti komputer dan gambar dan analisis. Lalu ada validasi desain. Validasi desain ini merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk tersebut dalam hal ini metode mengajar baru secara rasional akan lebih efektif, teman-teman, dari yang lama atau tidak. Dikatakan secara rasional karena validasi di sini masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum fakta dari lapangan. Lalu ada revisi desain. Turun lagi ke revisi desain ya teman-teman. Di revisi desain ini kita bisa melalui diskusi dengan pakar dan para ahli lainnya, maka dapat diketahui kelemahannya gitu. Kelemahan tersebut selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain. Lalu ada setelah revisi desain ke uji coba produk. Uji coba tahap awal dilakukan dengan simulasi penggunaan metode mengajar. Lalu disimulasikan, maka dapat diuji cobakan pada kelompok yang terbatas, teman-teman. Lalu masuk ke dalam revisi produk. Revisi produk ini pengujian efektivitas metode mengajar baru pada sampel yang terbatas menunjukkan bahwa metode pengajaran baru yang lebih efektif, yang lebih kreatif dan inovatif, lebih efektif dari metode lamanya. Perbedaannya ini sangat signifikan gitu, sehingga metode mengajar baru dapat diberlakukan pada kelas yang lebih luas, di mana sampel tersebut diambil. Lalu selanjutnya ke uji coba pemakaian. Setelah pengujian terhadap produk berhasil, mungkin ada revisi yang tidak terlalu penting ya, maka selanjutnya produk yang berupa metode mengajar baru diterapkan dalam lingkungan lembaga pendidikan yang luas. Lalu ke dalam revisi produk selanjutnya. Ini dapat dilakukan apabila dalam pemakaian dalam lembaga pendidikan yang lebih luas terdapat kekurangan dan kelemahan gitu, teman-teman ya. Lalu ke produksi massal. Produksi massal ini, pembuatan produk massal ini dilakukan apabila produk yang telah diuji coba dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi massal. Contohnya itu seperti pembuatan mesin ya, untuk mengubah sampah menjadi bahan yang bermanfaat. Kemudian
Selanjutnya di sini kami ada contoh jurnal dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbasis Android untuk Siswa SMP atau MTS dan SMA atau WMA dengan penulis dari M. Fikri Hamdani dan Nanam Priyatma. Tahun terbitnya Juni 2021. Di sini pembahasan dari metode penelitiannya adalah scroll yuk, metode penelitian. Di sini pembahasan dari metode penelitian adalah penelitian yang diambil merupakan penelitian research and development atau R&D karena pada penelitian ini akan menghasilkan sebuah produk yang berupa bahan ajar matematika berbasis Android. Menurut Sugiono, penelitian research and development adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Penelitian ini menggunakan model ADDIE sebagai berikut. A yaitu analisis, D yaitu design, D yaitu development, I-nya yaitu implementation, dan E-nya adalah evaluation. Kemudian, adapun sekolah yang menjadi tempat penelitian adalah MTSN 3 Kampar dan MAN 3 Kampar. Subjek dalam penelitian adalah siswa kelas 7, kelas 8, kelas 9, MTSN 3, Kampar, dan siswa kelas 10, 11, dan 12, MAN 2 Kampar. Dengan rincian sebagai berikut. 3 siswa kelas 7, 3 siswa kelas 8, 3 siswa kelas 9, 3 siswa kelas 10, 3 siswa kelas 11, dan 3 siswa kelas 12. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah angket. Teknik angket digunakan untuk mendapatkan data mengenai validitas dan praktikalitas media pembelajaran matematika berbasis Android. Sebelum diuji cobakan kepada siswa, media pembelajaran matematika berbasis Android ini terlebih dahulu divalidasi oleh 4 validator yang terdiri dari 2 validator ahli materi dan 2 validator ahli teknologi pendidikan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis hasil penelitian dari validator ahli materi serta ahli tampilan berupa sasaran mengenai media pembelajaran matematika berbasis Android. Kemudian untuk analisis ujinya, ya, atas lagi coba. Nah. Kemudian untuk analisis uji validitas media pembelajaran menggunakan media sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kriteria hasil uji validitas media pembelajaran matematika berbasis Android. Di sini ada persentase keidealan dan ada kriteria. Kemudian tabel yang bawah. Tabel selanjutnya. Kemudian tabel yang bawah menggunakan uji praktikalitas komponen yang dinilai meliputi kemudahan penggunaan, daya tarik, dan efisiensi, di mana penilaiannya menggunakan tabel hasil kriteria uji praktikalisasi media pembelajaran matematika berbasis Android dengan presentasi keidealan sebagai berikut dan kriterianya sebagai berikut. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan yang pertama yaitu ada analisis. Pada langkah analisis terdiri atas 2 tahap, yaitu analisis kinerja atau performance
analisis, dan analisis kinerja dilakukan agar mengetahui dan mengklarifikasi apakah masalah kinerja yang dihadapi memerlukan solusi berupa penyelenggaraan program atau perbaikan manajemen. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah terbatasnya ketersediaan media pembelajaran matematika berbasis Android. Analisis kebutuhan merupakan langkah yang diperlukan untuk menentukan kemampuan atau kompetensi yang perlu dipelajari oleh siswa. Tahap analisis kebutuhan yang dilakukan yaitu melihat apakah kebutuhan untuk menunjang pembelajaran matematika siswa. Nah, yang kedua ada perancangan. Tahap perencanaan merupakan tahapan untuk merancang media pembelajaran matematika berbasis Android serta komponen-komponen apa saja yang termasuk di dalamnya, yang mana komponen-komponen tersebut harus ada di dalam kisi-kisi angket penilaian yang ada digunakan sebagai acuan pembuatan instrumen penelitian media pembelajaran matematika nantinya. Nah, langkah selanjutnya adalah pembuatan flowchart, media yang digunakan untuk menyusun kerangka media pembelajaran Android, serta storyboard yang digunakan untuk menjelaskan mengenai tata letak tampilan media yang dilengkapi dengan penjelasan yang diperlukan setelah pembuatan flowchart dan storyboard. Langkah selanjutnya adalah penyusunan instrumen penilaian. Instrumen penilaian yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah lembaran validasi angket, lembar validasi ahli materi dan media, dan lembar praktikalitas. Instrumen-instrumen tersebut divalidasi oleh para ahli hingga dinyatakan valid atau layak digunakan. Nah, yang ketiga yaitu ada pengembangan. Berikut adalah beberapa screenshot media pembelajaran yang penelitian kembangkan. Nah, selanjutnya yaitu ada hasil validasi ahli materi pembelajaran. Disimpulkan bahwa materi yang ada pada media pembelajaran matematika memiliki nilai validasi sebesar 91,43% dengan kategori sangat valid, dengan syarat melakukan sedikit perbaikan sesuai saran dan validator. Nah, hasil validasi ahli media, bahwa presentasi keseluruhan dari penilaian ahli teknologi adalah sangat valid, dengan presentasi 92%, sehingga tidak dilakukan revisi. Akan tetapi, saran yang disampaikan validator menjadi bahan perbaikan dalam penyempurnaan media pembelajaran. Nah, selanjutnya ada implementation, yaitu produk yang dinyatakan valid diuji cobakan kepada kelompok kecil dengan memberi aplikasi kamus matematika kepada siswa. Jumlah responden yang peneliti ambil sebanyak 18 siswa untuk mencari praktikalitas kelompok kecil. Hasil penilaian pada uji coba kelompok kecil secara garis besar bahwa presentasi keseluruhan dari penilaian uji kepraktisan kelompok kecil adalah sangat praktis dengan presentasi 90,14%. Nah, selanjutnya ada evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan setelah melakukan validasi dan uji coba lapangan. Media pembelajaran berbasis Android untuk siswa SMP atau MTS dan SMA MA sudah dinyatakan valid oleh ahli materi pembelajaran dan ahli media. Kemudian pada tahap uji coba diperoleh hasil yang praktis. Penelitian telah melakukan evaluasi terhadap media pembelajaran berbasis Android untuk siswa SMP atau MTS sesuai saran validator dan siswa pada penelitian. Ini tidak dilakukan uji efektivitas karena hanya mengambil kelompok kecil yang disebabkan oleh keterbatasan. Selanjutnya dibahas oleh Ayah Julhairunisa. Selanjutnya ada pembahasan di sini yaitu produk yang dihasilkan dalam penelitian berupa aplikasi yang berbasis Android, sehingga memiliki kelebihan bisa digunakan dimanapun dan kapanpun. Media pembelajaran ini dimasukkan ke dalam media pembelajaran berbasis mobile learning karena menurut O'Malley DKK tahun 2003, media pembelajaran mobile learning adalah suatu pembelajaran yang tidak diam pada satu tempat atau kegiatan pembelajaran yang terjadi ketika pembelajaran memanfaatkan perangkat teknologi bergerak.
Selain itu, media pembelajaran matematika berbasis Android ini memiliki kelebihan dari aplikasi sejenisnya yang berbeda di pasaran. Itu memiliki kumpulan notasi-notasi dilengkapi dengan audio, serta memiliki menu pencarian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil uji validitasi materi dan uji validitasi media berbeda dengan rentan 80-100%, yang berarti media pembelajaran berbasis Android dinyatakan sangat valid. Berdasarkan hasil uji praktikum pada kelompok kecil, media pembelajaran berbasis Android berbeda pada rentan 80-100%. Dengan demikian, media pembelajaran berbasis Android dinyatakan sangat praktis. Media yang digunakan untuk pembelajaran matematika berbasis Android ini dapat menjadi fasilitas bagi guru maupun siswa untuk melakukan pembelajaran secara mandiri. Hasil penelitian ini sejalan dengan Komaria dan kawan-kawan tahun 2018 dan Batubara tahun 2018 serta Apsari dan Rizky tahun 2018 yang menghasilkan media pembelajaran berbasis Android yang valid dan praktis serta dapat mendukung siswa belajari secara mandiri maupun untuk pembelajaran di sekolah. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Ihsan. Oke, kesimpulannya itu berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan, maka dapat disimpulkan bahwa pertama itu media pembelajaran berbasis Android dinyatakan valid. Kedua, media pembelajaran berbasis Android praktis. Dengan demikian, media pembelajaran matematika berbasis Android yang dikembangkan dapat digunakan oleh guru maupun siswa sebagai pembelajaran di sekolah ataupun pembelajaran secara mandiri di rumah. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.